Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ini Guru Budi ya. Kali ini Guru Budi mempunyai soal seperti berikut ya. Perhatikan gambar berikut. Panjang BC adalah A 3 cm, B 6 cm, C 8 cm, dan D 9 cm. Nah, itu di bawah ada gambarnya. Bagaimana cara menyelesaikannya jika kalian menemukan soal yang seperti ini? Baiklah, tidak berlama-lama, mari kita selesaikan soal ini. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian supaya ilmu ini lebih bermanfaat, dan tetap dukung channel Ini Guru Budi supaya saya lebih bersemangat dalam membuat video pembelajarannya ya. Oke, kita mulai saja. Nah, untuk menyelesaikan soal berikut ini, maka kita harus menggunakan yang namanya teorema Pythagoras ya. Dan teorema Pythagoras sendiri mempunyai 3 rumus. Yang pertama, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Kemudian B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Maksud dari semua ini apa? Nah, untuk supaya kalian mengerti, perhatikanlah penjelasan berikut ini ya. Nah, saya akan menggambar garis AC, kemudian saya rubah namanya jadi garis B. Kemudian si CB ini saya gambar kembali dan dirubah namanya menjadi garis C. Dan garis AB ini saya gambar kembali juga dan rubah namanya menjadi garis A. Kemudian di sini ada siku-siku, saya juga kasih siku-siku di sini. Ingat, depan siku-siku. Nah, garis yang di depan siku-siku yaitu garis A ini disebut dengan sisi miring atau sisi yang paling panjang ya. Ingat, setiap garis yang terletak di depan siku-siku maka dia disebut sebagai sisi miring atau sisi yang paling panjang. Oke. Kemudian saya mempunyai gambar yang sama tapi saya rubah gambarnya mungkin seperti ini. Kemudian dia siku-sikunya seperti ini. Sekarang mana yang merupakan sisi miring menurut kalian? Apakah A, B, atau C? Silakan dijawab. Ya, jawabannya dia adalah di depan siku-siku itu adalah B. Sisi miringnya adalah B ya. Seperti itu. Jelas ya, mudah dipahami kan? Oke, kita lanjut saja. Kemudian saya memiliki gambar yang besar ya, segitiga yang besar tadi. A di sini dia memiliki rumus untuk sisi miring A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Ini usus sisi miring. Kemudian B dia memiliki rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat. Dan yang terakhir C dia memiliki rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, dari ketiga rumus ini apa yang membedakannya? Lihat, yang membedakannya adalah lihat di sini tambah, kurang, dan kurang. Jadi untuk mencari sisi miring, atau sisi A, maka sisi yang lainnya harus ditambah. Tuh, ini khusus sisi miring ya. Maka untuk mencari sisi miring harus ditambah sisi yang lainnya, yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat. Oke. Kemudian untuk mencari sisi selain sisi miring ya, atau sisi B atau C, maka sisi miring atau sisi A harus dikurangi sisi yang lainnya. Maksudnya adalah untuk mencari sisi B atau sisi C itu harus sisi miring yang selalu dikurang sisi yang lainnya. Harus ya, wajib. Jadi untuk mencari sisi selain sisi miring, maka sisi miring harus dikurang sisi yang lainnya. Jadi saya rangkum rumusnya itu ketiganya jadi ini ya. Oke. Kemudian saya akan munculkan soal yang tadi. Yang pertama yang tadi ya. Nah, yang ini. Kemudian rumusnya saya akan pindahkan ke sini. Nah, sekarang saya kasih nama A, garis AB ini menjadi A, garis BC ini jadi C, kemudian AC ini menjadi garis B. Nah, sekarang kita sudah dapat rumusnya ya. Nah, untuk mencari sisi C, maka rumus yang dipakai yang mana? Katanya ya. Yang pakai yang mana? Maka yang dipakai adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kenapa? Karena si C ini bukan sisi miring ya. Sisi miringnya itu dia ada di A.
depan siku-siku dia A, maka A dia adalah sisi miring. Jadi yang C bukan sisi miring, maka kita pakai rumus yang A kuadrat kurangi B kuadrat. Kemudian A kuadratnya 15 dan B kuadratnya 12. Kemudian C kuadrat sama dengan 15 kuadrat itu dia 225 dan 12 kuadrat 12 kali 12 sama dengan 144. Kemudian ini dikurang isinya adalah 81. Nah, di sini ada kuadrat. Kuadrat ini harus pindah ke sini karena ini sama-sama angka ya. Sama-sama angka. Kita permudah saja kalau misalkan kalian pengen tahu kenapa ini harus pindah itu nanti kalian akan belajar di SMP ya. Tapi saya ambil jalan pintasnya saja. Kenapa ini harus pindah? Pokoknya ini harus pindah ke sebelah kanan. Nah, apa syaratnya kalau dia ingin pindah ke sebelah kanan? Karena ini angka. Syaratnya kalau mau pindah itu adalah ingat kebalikannya saja. Jika kali maka kebalikannya dia bagi. Jika tambah dia kebalikannya kurang. Atau bagi jadi kali, kurang pun jadi tambah. Nah, ini dia adalah kuadrat. Ya, maka kebalikan dari kuadrat dia adalah akar. Jadi C sama dengan akar dari 81. Nah, jika kalian yang masih belum hafal masalah tentang akar, kalian boleh mencari video di channel ini tentang yang membahas tentang akar kuadrat 2 ya. Cara mencari akar kuadrat 2. Nah, 81 itu dia berasal dari 9 kali 9 sama dengan 81. Kemudian maka isinya adalah 9 cm. Dapatlah CB ini dia 9 cm, maka isinya dia adalah D, ya. Kemudian soal yang selanjutnya di sini ada sebuah gambar ya, panjang T pada siku-siku di bawah ini adalah berapa. Jadi panjang T ini berapa katanya, ya, sesuai dengan rumus yang tadi. Apakah T merupakan sisi miring? Nah, dari ketiga rumus ini mana yang harus dipakai? Rumus mana yang harus dipakai? Nah, kita cek dulu ya. Ini siku-siku. Depan siku-siku dia adalah sisi miring. Maka depan siku-siku itu dia adalah angka 35. Maka 35 inilah yang sisi miring. Maka si T ini dia bukan sisi miring. Maka yang dipakai adalah bisa antara B kuadrat. Nah, karena T bukan sisi miring, maka yang harus dipakai adalah bisa B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat. Atau C kuadrat sama dengan A kuadrat kurangi B kuadrat. Yang jelas yang nggak dipakai itu adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Karena yang ditambah ini dia khusus untuk mencari sisi miring ya. Saya coret. Nah, saya perjelas lagi. Di sini saya pindahkan rumusnya ke sini yang mungkin akan dipakai ya. Nah, yang ini B kuadrat sama C kuadrat. Nah, misalkan ini A, saya kasih nama A untuk sisi miring. Ini B, ini C. Maka yang dipakai dia adalah C kuadrat ya, karena ini C. Oke, jadi yang dipakai C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat kurangi B kuadrat. Kemudian A-nya dia adalah 35 kuadrat dan B-nya 28 kuadrat. 35 kuadrat dia adalah 1225 dikurangi 784 ya, 28 kuadrat 784. Maka C kuadrat adalah sama dengan 441. Sesuai yang tadi kita harus memindahkan kuadrat ini ke sebelah kanan. Kebalikan dari kuadrat dia adalah akar ya. Kebalikan kuadrat dia adalah akar. Akar dari 441. Nah, sekali lagi jika kalian belum mengetahui bagaimana cara menarik akar 2, cara menyelesaikan soal akar 2, itu kalian boleh cari video pembelajaran di channel ini. Ada di sana cara cepat untuk menyelesaikan akar pangkat 2 ya. Terus akar 2 dari 441 dia isinya adalah 21 cm. Maka isinya dia adalah A. Ya. Nah, seperti itu saja. Apakah kalian sudah paham? Jika kalian belum paham, kalian boleh untuk mengulang-ulang video ini terus sampai kalian paham. Tapi jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan share, serta dukungan kalian untuk channel ini supaya channel ini lebih berkembang dan supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk kalian semua ya.